Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau dua orang untuk memulai ibadah singkat kita. Mari kita menyanyikan lagu nomor 15. Bila ku lihat bintang kegelapan. 1, 2, 3. Bila ku lihat bintang kegelapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran kami. Setelah pelajaran ini berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Hanya itu anak kurang sempurna Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Silakan dikumpulkan atasnya. Ini Dengarkan absennya ya. Asmayarani, yaitu April, hadir Bu. Ria, Ria, mana dia? Mana dia? Evan, Ekel, Fiona, Hasan, Rizkia, Jesse Onta, Jessica, Christine, Nika, Oriana, Wiwe, Robin, Tani, Pinsa, Wisnu, Aldo, Alfredo, Alika, Aulia, Elsiani, Claudia, Reza, Elisa, Emia, Ian. Udah berapa hari dia nggak kasih? Indah, Jessica, Carol, Sandika, Sarah, Serinika, Rido, Jaya, Marito, Henny. Ada yang belum dipanggil? Ya,
Baik, di sini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang remaja dan cita-citanya. Semua bawa buku paket? Dibuka buku paketnya. Halaman 151. Apa judul materi kita? Remaja dan cita-citanya. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam materi kita itu ada 3. Yang pertama pengertian cita-cita, yang kedua motivasi sebagai faktor meraih masa depan, dan yang ketiga dasar cita-cita remaja Kristen. Sebelumnya saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan cita-cita? Tujuan, harapan. Cita-cita merupakan harapan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang di masa depan. Cita-cita seringkali berkaitan dengan karir, pencapaian pribadi, atau kontribusi sosial yang ingin diraih. Misalnya seseorang mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, insinyur, penulis, guru, dan lainnya. Cita-cita biasanya didorong oleh aspirasi, minat, dan nilai-nilai individu, serta dapat menjadi motivasi utama dalam kehidupan seseorang untuk bekerja keras dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Setiap kita pasti di sini mempunyai yang namanya cita-cita. Coba saya mau tanya, Boybe, apa cita-cita Dek? Jadi orang kaya. Si Serinika, apa cita-cita Dek? Jadi guru. Si Oyama, apa cita-cita Dek? Usaha. Semua kita pasti memiliki yang namanya cita-cita. Cita-cita itu dapat kita wujudkan ketika kita memiliki motivasi. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi merupakan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu memenuhi keinginan tersebut. Dari pengertian motivasi yang telah saya baca tadi, ada 3 elemen penting, yaitu yang pertama, motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau afeksi seseorang. Dan yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya sebuah tujuan. Coba, satu orang si Jessica, tolong baca deh. Sebuah cita-cita untuk meraih masa depan hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting. Karena motivasi adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita hingga mau belajar, biar bekerja dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa berkembang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Pada dasarnya, motivasi hanya bisa timbul dari diri sendiri. Akan tetapi tak dapat dipungkiri, memang cukup sulit membangun motivasi di dalam diri. Bahkan mungkin kita tidak tahu pasti bagaimana cara membangun motivasi di dalam diri sendiri. Nah, ketika kita ingin mencapai sebuah cita-cita, kita harus menanamkan yang namanya motivasi dalam diri kita sendiri. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan diri sendiri. Motivasi intrinsik sifatnya lebih permanen daripada motivasi ekstrinsik. Nah, contoh motivasi intrinsik ini misalnya, kan sebentar lagi kalian udah mau ujian, mau naikkan kelas kan. Si Indah misalnya, ketika dia ingin di semester ini mendapatkan juara kelas, maka muncul dalam dirinya sendiri motivasi untuk giat belajar. Kenapa? Agar dia bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mendapatkan
juara kelas. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, ataupun paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian siswa mampu melakukan sesuatu atau belajar. Misalnya, si Oyama dijanjikan oleh orang tuanya, kalau misalnya nanti dia bisa mendapatkan juara 1, dia akan misalnya diberikan hadiah berupa sepeda motor misalnya untuk jalan dia ke sekolah. Kan berbeda motivasi antara si Indah dengan si Oyama. Kalau si Oyama karena adanya sesuatu yang akan diberikan oleh orang tuanya, makanya dia giat belajar biar bisa tercapai. Sedangkan si Indah timbul dari dalam dirinya sendiri. Dia sendiri yang memotivasi dirinya untuk giat belajar. Nah, yang ketiga, dasar cita-cita remaja Kristen. Coba si Nika baca dulu deh. Si Nika baca ini. Ilustrasi. Waktu kecil, sebagian anak yang memiliki sepeda, lalu menabung sedikit demi sedikit, lalu menabung. Mereka memberitahukan keinginannya tersebut pada orang tua. Tidak dalam waktu lama, orang tua akan memberikan sepeda dengan uang tabungannya. Mungkin tabungannya tidak cukup, namun dengan tumbuhan dari orang tua akan cukup. Berbeda jika si anak menabung dan tidak menceritakan keinginannya itu pada orang tua. Dari ilustrasi ini kita dapat belajar bahwa ketika kita memiliki sebuah tujuan yang ingin kita capai, kita harus selalu melibatkan orang-orang terdekat kita. Seperti yang dikatakan dalam ilustrasi tersebut, seorang anak yang menginginkan sebuah sepeda, dia menabung dan dia menceritakan keinginannya kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun mendukung dia. Sama halnya dengan kita, ketika kita memiliki sebuah cita-cita, kita harus bisa melibatkan Tuhan. Kita harus mengikut campurkan Tuhan agar Tuhan memberkati apa yang kita cita-citakan, agar cita-cita kita bisa tercapai. Nah, yang menjadi dasar teologi dalam remaja Kristen untuk mencapai sebuah cita-cita tertulis dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Semua bawa Alkitab? Coba dibaca. Amsal 19 ayat 21. Satu orang membacakannya. Banyak rancangan dalam hati manusia, tetapi maksud Tuhan yang akan bertahan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh memiliki sebuah tujuan, kita boleh memiliki sebuah cita-cita, tetapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Karena seringkali apa yang kita cita-citakan dan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran untuk digunakan memecahkan sebuah masalah dan mengantisipasi segala masalah yang akan timbul. Kita dapat merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, dan seringkali yang kita harapkan bahwa apa yang kita rencanakan, kita mengharapkan sebuah rencana kita dapat berjalan dengan lancar, sempurna, dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi sebagai manusia kita hanya bisa berencana. Yang menentukan siapa? Tuhan. Manusia boleh merancangkan segala sesuatu menurut keinginannya, namun manusia harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Karena apa yang direncanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab firman-Nya berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi sebagai remaja Kristen, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apapun rencana kita ke depannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tadi ada dua jenis motivasi. Siapa yang bisa mengulangnya? Sedikit. Bagi anak kami yang beragama Katolik, mari kita masuk ke 10:5.
Para Rosario, izin sama guru yang masuk di dalam kelasmu. Sekali lagi kami panggilkan kepada anak kami yang beragama Katolik. Mari masuk ke 10.5 kita ujian Rosario, ujian praktek Rosario. Izin kepada guru yang masuk di dalam kelas. Terima kasih. Ada dua tadi jenis-jenis motivasi. Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangannya. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik tadi berasal dari mana? Dari dalam diri individu, Dalam diri itu sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar. dari luar diri seseorang. Lalu ada dasar teologis dalam mencapai sebuah cita-cita. Tertulis di mana tadi? Saya katakan. Amsal 19 ayat 1. Semua sudah paham? Nah, sekarang saya akan memberikan penugasan kepada kalian. Coba ditulis soalnya. Tuliskanlah apa yang menjadi cita-citamu. Tuliskanlah apa yang menjadi cita-citamu dan apa yang kamu lakukan untuk mewujudkannya. Tuliskanlah apa yang menjadi cita-citamu dan apa yang kamu lakukan untuk mewujudkannya. Saya tunggu 5 menit. Dikerjakan, jangan ada yang ya. Ada lagi?
Sudah semua ngumpul kan? Sudah. Nanti akan saya periksa dan akan saya kembalikan di minggu depan. Semua sudah paham materi yang saya jelaskan? Sudah. Jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah setiap kita pasti memiliki yang namanya cita-cita. Sebuah cita-cita hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Makanya saya buat tadi penugasan bagaimana cara kalian mencapai cita-cita kalian. Saya mau lihat apa motivasi kalian dalam mencapai cita-cita tersebut. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Tetapi kita juga harus tetap melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau kamu dek pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dimana pada pagi ini kami telah siap dengan mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati guru kami agar sukses. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to